Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang final Conference League dan final Champions League. Jadi tidak terasa sekarang sudah 10 bulan sejak pertama kali Liga Inggris diselenggarakan. Jadi maksudnya kompetisi antar klub, kompetisi klub-klub lah. Jadi ini kita berarti pengunjung akhir sepak bola internasional istilahnya. Liga Inggris sudah selesai Mei kemarin. Jadi sekarang tinggal kompetisi Eropa, tinggal melengkapi final-finalnya. Waktu itu final Eropa Sevilla menang, ngalahin Roma. Sekarang kita bahas yang Conference League dulu sebelum kita bahas ke menu utama itu Champions League. Jadi mungkin banyak yang lihat ini, tapi West Ham sebenarnya ngukir sejarah di ini. Jadi ini Fiorentina lawan West Ham. West Ham menurunkan pemain terbaiknya kecuali kipernya, yaitu mereka menurunkan Alphonse Areola. Jadi dirotasi sama Lukas Fabianski. Jadi cadangan Fabianski yang biasanya kiper utama cadangan sekarang diganti Alphonse Areola. Itu kalau nggak salah mantan kipernya PSG itu, si Areola itu. Aku lupa juga. Jadi sedangkan Fiorentina aku kurang tahu karena aku jarang nonton Fiorentina ya, nggak pernah sih musim ini malah. Jadi aku kurang tahu apakah ini pemain terbaik, tapi ada Luka Jovic itu kalau nggak salah itu mantan pemainnya Real Madrid, strikernya Real Madrid. Jadi dan Buenaventura itu Boventura siapa ya itulah. Itu mantan pemain AC Milan dan yang cukup banyak perbincangan dia Amrabat. Itu yang itu pemain dari Maroko yang tampil cukup bagus di Piala Dunia 2022 kemarin. Ya 3 pemain itu tak sisanya aku kurang tahu. Oh sama siapa lagi ya? Ya itu aja mungkin ya, 3 itu. By the way, kita langsung lanjut pertandingannya. Ya seperti yang di expected lah sebenarnya. Jadi di Liga Inggris kalau kalian kurang tahu, West Ham itu hampir selalu main bertahan sih. Bertahan dan ngincar counter. Buktinya ini posisinya kalau di statistik kalau nggak salah inget ya 32% itu posisinya West Ham. Jadi kelihatan banget kalau mereka biarin Fiorentina menyerang dan menyerang, cuma masalah Fiorentina nggak efektif mereka shotnya sebenarnya lebih banyak, cuma shot on targetnya sama kayak West Ham yaitu 4. Nah bagusnya ini ya mungkin kalau kalian yang tergantung ya, kalau kalian anggap seru yang saling menyerang ya ini cukup seru karena dua tim ini saling menyerang West Ham dan Fiorentina, cuma temponya lambat. Jadi menurut saya dua tim ini layak memang main di Conference League ya. Bagi West Ham malah prestasi itu main di kompetisi Eropa. Ini emang tim, maksudnya kalau aku nggak bisa bayar kalau Eropa atau Champions League kayak begini pasti sangat membosankan asli. Nah di babak kedua baru terjadi gol, diawali dengan handballnya si kaptennya Fiorentina itu Biraghi. Dia gini, kalau aku lihat di VAR dia gini, artinya apa? Tangannya itu aktif, jadi kena sininya. Kalau tangan ngangkat itu artinya aktif, jadi itu salahnya pemain Fiorentina juga. Kecuali kalau dia gini tiba-tiba kena bola, itu bisa diajar nggak dihitung penalti karena itu nggak aktif dan jadi dia nggak sengaja. Tapi kalau kayak gini aktif itu pasti penalti. Jadi sudah nggak ada perdebatan. Dan Said Benrahma yang jadi eksekutor wasit cetak gol itu penalti yang bagus tuh gitu. Jadi dia shot ke kanan ke atas, itu kiper hampir tidak ada satupun yang bisa nangkap. Kecuali kalau kiper itu sudah siap-siap dari awal dia mau nahan tendangan atas. Dan tapi ya jarang, itu betul-betul tembakannya ke pojok atas. Jadi itu tembakan yang luar biasa. Itu emang hampir semua kiper lah nggak bisa nyelamatin itu. Ya aku bilang semua aja soalnya itu betul-betul susah. Jadi itu gol yang bagus bagi Benrahma. Tapi nggak lama berselang, kalau nggak salah 5 menit ya, itu Fiorentina mampu membalas lewat golnya si mantan pemain AC Milan, Boventura kalau nggak salah. Giacomo Bonaventura. Ya aku susah nyebutin namanya. Ya itu jadi 1-1. Nah ini seru. Jadi saling nyerang lagi tapi gagal. Nah serunya itu di menit-menit akhir. Ya aku syukurnya nggak ada adu penalti. Jadi di menit 89 lewat satu counter Jarrod Bowen berhasil cetak gol.
menyerangnya West Ham lewat satu counter. Jadi aku lupa ngumpan siapa, tapi dia counter jadi 1 lawan 1 lawan back, tinggal berhadapan sama kiper dan gol. Dia menang sprint dan bisa cetak gol. Langsung semua girang, termasuk pelatihnya David Moyes langsung lari di pinggir lapangan merayakan. Ya emang wajar sih, menit 89 nih, jadi hampir sudah selesai tiba-tiba gol pemenang. Wah indah itu, dan itu keunggulan itu bertahan sampai akhir. Ya ini sejarah sih ya, sebenarnya untuk West Ham masuk kompetisi Eropa aja sudah sejarah, masuk conference aja sudah sejarah, apalagi juara. Wah ini juga mungkin menghidupkan lagi karirnya Moses ya. Moyes. Moyes kan kalau kalian ingat dulu 10 tahun lalu itu gagal di MU, Manchester United. Baru dia kan penggantinya Sir Alex Ferguson. Kalau nggak salah 8 bulan dipecat. Setelah itu dia keliling ke Real Sociedad kayak ke ngelatih West Ham, bahkan latih West Ham itu 2 periode. Jadi dia sempat mundur. Kalau nggak tahun berapa aku lupa. Habis itu diganti Manuel Pellegrini. Pellegrini dipecat, ganti Moyes lagi. Jadi Moyes balik lagi ke West Ham periode kedua. Dan periode kedua ya dia berhasil apa itu? Pertama ya, periode pertama dia meloloskan West Ham dari degradasi. Periode kedua dia membawa West Ham ke kompetisi Eropa dan sekarang dia juara. Jadi ini bagus lah buat Moyes. Walaupun aku kurang senang dengan permainannya, tapi ya ini prestasi buat Moyes, selamat. Mungkin siapa tahu nih ke depan bisa direkrut lebih besar mungkin, atau mungkin bertahan di West Ham, aku juga nggak tahu. Dan ini juga perpisahan bagi Declan Rice mungkin. Jadi komentator juga bilang ini mungkin perpisahan bagi Declan Rice karena dia akan diincar sama klub-klub besar kayak MU sama siapa lagi itu. Tapi aku nggak tahu karena bandrolnya dibanderol mahal sih. Kalau nggak salah dia dibanderol 100 juta pounds. Pertama ya karena pemain Inggris, tapi ya kemahalan sih. Paling ya kalau DM 30-40 mungkin atau 50 lah. Mungkin 100 lah. Kecuali kalau dia posisinya striker hebat, mungkin 100 juta mungkin masih oke. Cuma ya ini kan defensive midfielder, jadi ya agak kemahalan sih. Kita lihat aja nanti siapa yang akan beli Declan Rice depan. Ya ini kapten juga, padahal dia kan juga kapten termuda ya mungkin yang menang conference. Usianya dia seusia aku sih, tapi dia lebih tua 6 bulan, jadi usia dia sudah 24. Dia bulan Januari. Dia selamat buat dia juga bisa memimpin tim ini dengan baik. Nah kemudian kita ke menu utamanya yaitu Liga Champions. Gak terasa ya, sudah hampir 8 menit aku bahas Conference League. Kali ini bahas apa itu, Man City lawan Inter, menu utama. Jadi City kalau kalian nyadar akhir-akhir ini menerapkan formasi 3-2-4-1. Jadi di awal-awal kalau nggak salah bulan Januari Februari itu Pep mulai mencoba formasi baru 3-2-4-1. Ternyata berjalan dan maksudnya sudah menang 2 gelar. Dan sekarang di final ini dia pakai strategi yang sama. Ini starting line up-nya biasa ya, maksudnya yang sering diturunkan juga ada Ake, Akanji, Rodri, Haaland, Mahrez cadangan sih, Grealish, siapa lagi ya, Walker kalau nggak salah ada juga. Ya pokoknya starting line up utama lah. Ilkay Gundogan, jangan dilupakan itu kapten. Kevin De Bruyne ya dan lain-lain. Kalau dari Inter juga formasi terbaiknya Onana, kipernya gantikan Handanovic. The Vrij main enggak ya? Main rasanya. The Vrij, Bastoni, Brozovic, Barella, Zeko, Lautaro. Ya, tapi ada satu yang saya notice sih. Jadi di final ini dari kedua tim itu pemainnya hampir semua pemainnya tua semua. Maksudnya tua ya generasi 80 dan 90 lah, kecuali Haaland 2000. Yang pemain starting line up-nya ya. Jadi selain Haaland, sisanya pemain kelahiran 80 90, jadi ya pemain senior semua bisa dibilang gitu. Bahkan yang Inter, yang pemain paling muda di starting line up itu Bastoni, itu masih lebih tua dari saya 3 bulan. Walaupun bisa dianggap seumuran juga ya karena sama tahunnya, 99. Gitu. Kita langsung ke match. Aku pikir match ini bakal seru ya. Apalagi kan City kan nyerang, tapi ternyata membosankan.
Karena City cukup demam panggung, karena ya ini kan final. Jadi kalau final bukan cuma taktik tapi mental. Pemain City maksudnya dia performanya nggak seperti biasanya. Bahkan Inter bermain bagus, harusnya lebih, maksudnya bagus apa? Melebihi kapasitasnya. Walaupun mainnya gitu-gitu aja sistem permainannya, tapi mereka berani ngelawan City, betul-betul nge-press City, memberi tekanan sehingga City nggak gampang. Bahkan babak pertama nggak ada gol. Dan Haaland ya nggak terkutik, dia kalau nggak salah dapat 2 peluang nggak gol. Jadi satu kena Onana, satunya lagi entah mana aku lupa. Babak kedua itu baru mulai ada gol. Jadi dari bola, kalau nggak salah bola rebound, kemudian pokoknya yang tendang itu Rodri, yang cetak gol itu Rodri. Dia tanpa penjagaan, dia tendang bola di sisi kanan itu betul-betul sampai Onana itu nggak gerak sama sekali. Itu tembakan yang bagus, keras. Langsung selebrasi pemain City semua. 6-6. Di menit 66 kalau salah. Jadi apa ya, ini gol yang sangat berarti. Tapi masih ada 24 menit kan. Jadi setelah itu Inter itu ngelawan terus loh. Jadi betul-betul entah kenapa. Oh ya, City juga sebelum itu juga blunder. Jadi sempat ada miskomunikasi antara si Akanji sama Ederson kalau nggak salah. Jadi sempat Inter dapat peluang bagus, tapi suka peluang itu masih bisa ditahan sama Ederson. Kalau nggak saat Inter yang unggul duluan gitu. Nah setelah itu ya dimasukkan si legendnya Chelsea dan MU, yaitu Lukaku. Nah ini apa ya? Ini malah jadi pemain ke-12 City kalau tak bilang. Bayangin dia di depan gawang, dia kan kalau nggak salah Di Marco itu dia, kalau Di Marco ya kalau namanya, itu dia heading, bolanya kan kena apa itu tiang ya, benar yang nggak salah. Lalu dia heading lagi. Nah itu kan kipernya sudah jatuh Ederson. Dia heading, kalau kalau nggak ada Lukaku mungkin heading itu masuk. Tapi si Lukaku dia positioningnya itu salah, betul-betul salah ya. Dia tepat di depan si yang heading ini siapa nih meneh, kalau nggak salah Di Marco. Dia heading lagi kena Lukaku. Mungkin temannya mikir, kampret Lukaku, kalau kamu nggak tahan ini gol ini. Lucu aja golnya, tapi ya kasihan juga sih dia kan kayak nggak hoki gitulah, kayak di posisi itu. Ditambah lagi dia dapat peluang emas, jadi dia di crossing temennya, lambung dia heading, tapi headingnya kan pas Ederson, jadi kena Ederson. Jadi ya itu padahal dia depan gawang loh, kalau dia heading agak ke kanan dikit itu sudah gol. Tapi ya Lukaku nih, aku bingung ya, Lukaku entah kenapa di final selalu lawak. Dulu aku inget pas beberapa tahun lalu itu pemain Inter, pas jadi pemain Inter juga itu lawan Sevilla, dia sudah cetak gol bunuh diri. Jadi aku nggak tahu di final mesti lawat, dia nggak ngerti juga kenapa. Walaupun dia juga pernah menangi final dulu pas sama siapa itu, MU kalau nggak salah, aku lupa ya. Jadi dia pernah, tapi di final kompetisi Eropa dia mesti lawak. Jadi apa itu ya, City juga bisa menang ya berkat si Lukaku ini, pemain ke-12 ini. Yang banyak orang bilang lebih cocok jadi back dibanding jadi apa itu, striker. Habis itu pas ini sampai betul-betul berjuang, City betul-betul gak main kayak biasanya. Jadi betul-betul kayak istilahnya off day lah, padahal ya ini final. Ini penting buat mereka, cuma yang mungkin demam panggung itu. Makanya kalau tempo ya sedikit membosankan karena lambat gitu. Kayak City nggak mau kayak kill the game lah istilahnya, jadi kayak kata 1 menit juga gitu. Jadi kayak bikin deg-degan lah sampai akhir bagi fansnya. Tapi syukurnya menang. Pas menang, wah langsung, saking ya ini kan pertama kali dapat Liga Champions bagi City, langsung supporternya turun ke lapangan, apa semua merayakan. Si pemain City senang semua, pelatihnya senang, apa, waduh meriah banget asli. Waktu itu aku nonton live aku terkesan asli, betul-betul kayak inilah momen yang ditunggu-tunggu City, fans City pasti. Kalau Liga Inggris kan sudah 5 kali dalam 6 tahun terakhir. Kalau FIFA kan ya oke, cuma yang ditunggu-tunggu ini Liga Champions karena belum pernah.
Dulu sempat hampir cuma gagal lawan Chelsea, akhirnya sekarang bisa membalas. Dan ya layak juara dan dapat treble loh. Jadi ya menyamai prestasi MU pas aku lahir dulu tahun 99. Ya juara ya, tapi Inter sebenarnya ya nggak perlu terlalu sedih juga sih. Inter bermain melebihi kapasitasnya dan ya mereka sudah berjuang yang terbaik. Cuma ya emang kualitas pemainnya ya jauh dibanding City. Dan aku ya kalau aku sih heran aja sempat ada fans yang berharap, fans sepak bola yang harap Inter menang ya. Karena aku nggak lihat sih betul-betul. Ya kecuali keajaiban karena ya kualitas pemain juga kalah dan yang mengandalkan pemain-pemain tua. Walaupun di situ juga menggunakan pemain senior sih, cuma ya kualitasnya jauh lebih bagus. Dan ini membuktikan bahwa investasi berapa juta, ratusan juta pounds mungkin yang sudah dikeluarkan oleh pemiliknya City akhirnya berhasil. Inilah yang diinginkan pemilik City. Dan ini membuktikan bahwa Pep Guardiola itu memang pelatih terbaik ya. Sebelumnya kan dia kan tidak pernah main 4-3 back. Dia main 4 back, dia ubah jadi 3 back, dan itu bisa bikin dia dapat treble. Selamat buat City. City sangat layak sih. Akhirnya dapat. Ya aku juga cukup terang walaupun aku untuk Liga Inggris ya aku harapkan City yang juara, tapi ya biarlah mereka menikmati treble-nya untuk musim ini. Memang layak gitu. Tapi aku harap musim depan yang juara bukan City lagi, tetap juara Liga Inggris maksudnya. Karena kalau ini sekarang sudah jadi Farmers League lah Liga Inggris. Sebelum bola ditendang City juara. Saya ketebak gitu. Congrats City. Congrats buat fansnya juga. Apalagi ya. Ya mungkin itu aja ya. Dengan ini ya kompetisi klub internasional klub Eropa lah sudah resmi berakhir dengan final Champions League ini. Jadi ya sekarang kalau Eropa sekarang negara yaitu Nations League, dan mungkin ada kompetisi lainnya aku nggak tahu. Nanti kalau sampai tak bikin video juga gitu. Jadi ini nanti akan jadi video spesial ya, padahal cuma dua laga tapi banyak yang bisa dibahas gitu dari sini. Itu saja dari saya, terima kasih sudah menonton.